Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngariksa. Ini saya beberapa hari yang lalu dapat paket nih, dapat kiriman dari Sobat Ngariksa Abdurrahman Al-Kalampoki dari Madura katanya ya, Mas Abdurrahman. Dia cerita katanya punya manuskrip mau dikirimkan, tapi saya belum yakin ini manuskripnya bersih atau bagaimana. Jadi hari ini saya akan unboxing nih Sobat Ngariksa, kiriman dari Mas Abdurrahman Al-Kalampoki ini apa nih? Apa betul manuskrip? Kalau manuskrip ini apa isinya? Dan masih bisa dibaca atau tidak gitu ya. Nah, saya akan coba buka dulu nih Sobat Ngariksa. Saya belum tahu nih isinya nih apa nih. Kalau pegangannya sih rasa-rasanya manuskrip nih. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini pisaunya juga pisau klasik ini. Ini sebetulnya dikirimnya kalau bener manuskrip nih Sobat Ngariksa. Wah, ini harusnya lebih solid lagi, lebih kokoh lagi nih bungkusnya. Tapi mudah-mudahan aja masih selamat. Bismillah. Wah, Masya Allah. Ini Sobat Ngariksa bisa lihat ini. Belum lihat dalamnya, tapi plastiknya saja sudah kumal ini. Nah, ini nggak bisa sembarangan Sobat Ngariksa, karena ini kelihatannya memang manuskrip nih. Jadi saya harus pakai peralatan dulu nih Sobat Ngariksa. Saya coba Mas Alan, mungkin saya minta masker sama sarung tangan. Nah, ini Sobat Ngariksa, kalau di Ngariksa, ini simpan saja dulu. Mas Alan sini, takutnya ada bagian yang saya nggak bisa baca nih. Dari Madura nih biasanya pegon Jawa gitu ya. Nah, ini juga saya harus melepas dulu cincin sungai darehnya dari Mas Khairul. Ditambah yang satunya juga ini ahli naskah dari Minangkabau. Takutnya tergores. Di sini ya boleh nitip. Wah, ini Mas Alan nih. Kita pakai ini. Mengapa kita pakai sarung tangan Sobat Ngariksa? Karena tangan kita itu ada zat asam. Memegang manuskrip nggak boleh sembarangan. Kalau ada zat asamnya, maka kertasnya itu akan terkena zat asam kita dan itu semakin nambah kerusakan. Oleh karenanya ini dipakai ya. Lalu saya harus pakai masker karena ini kelihatannya debu banget ini. Wah, ini sekarang sudah tercium baunya nih. Ngariksa itu artinya kan merawat, menjaga. Jadi kita harus juga menjaga diri kita juga. Jangan sampai nafas saya ngos-ngosan terkena debu. Dan kita siapkan kuas Sobat Ngariksa kalau kita perlu membersihkan manuskrip dari Mas Abdurrahman ini. Mas Abdurrahman, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ini, kita geser sedikit dulu ke sini. Ini Sobat Ngariksa, naskah yang pertama ya, yang paling atas saja. Kita coba buka. Dan ini plastiknya, sebetulnya Sobat Ngariksa, menyimpan manuskrip itu harus di tempat, harusnya tentu saja gitu ya, idealnya itu di tempat yang bebas asam juga, kertasnya juga gitu ya. Jadi plastik ini tidak bagus tentu saja. Tetapi ini adalah cara bagaimana Sobat Ngariksa menyimpan seadanya nih kemarin. Kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Kita lihat dulu kondisinya. Apakah, wah ini benar nih manuskrip nih Mas Alan. Ini kita ada berapa nih? 1, 2, ada 3, 4, ada 5. Ini ada 5 manuskrip. Kita coba lihat satu-satu nih Sobat Ngariksa isinya apa ya. Nanti kalau mau riset lebih mendalam lagi harus didigitalkan dulu, harus dibersihkan. Nah, ini Sobat Ngariksa, ini karena baru banget nih, kayaknya harus agak debunya masih banyak nih. Harus. Sobat Ngariksa kalau punya di rumah koasnya juga khusus ya, koasnya bukan sembarangan. Jadi mungkin bisa dibersihkan dulu gitu pelan-pelan, karena ini biasanya ada ngengat-ngengat, ada bukan hanya debu tapi binatang. Nggak tahu di sini ada binatang apa. Mungkin kalau kita lihat ini pertama Sobat Ngariksa kertasnya ya. Kertasnya ini sudah pasti kertas daluang.
Bukan kertas Eropa nih kelihatan. Kalau kertas daluang abad keberapa? Masalah. Ya, seringkali ditemui abad 18, 18, 19 lah ya. Nah, ini kita lihat apa nih? Usoli fardhu zuhri arba rakaatin. Ini berarti kitab fikih ini tentang niat sholat ya. Sini juga usoli fardhu subhi tapi pakai sin. Subhi kan pakai shod. Ini berarti nanti ditahqiq, kemudian doanya juga. Ini sobat ngariksa kalau lihat ya sudah rusak ya. Tentu nggak bisa diteropong karena ini daluang tidak perlu diteropong maksudnya. Kesininya ada kutipan ayat wama romait wama bukan ya? Apa ini? Umirtu. Wama umirtu. Wabidzalika umirtu wama ana minal muslimin. Kok wa ma'ana minal muslimin? Harusnya wa ana minal muslimin ya. Kalau wa ma'ana minal muslimin saya bukan orang muslim. Itu pentingnya. Iya. Selalu harus ditahqiq. Kemudian ini selesai. Ini puniko doa kunut. Berarti orang NU nih sobat ngariksa ini. Jadi ini manuskrip ini dari Madura. Kalau di Madura ini mayoritasnya NU dan kalau sholat subuh itu pakai kunut. Di sini ada doanya. Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya ya. Wah ini teksnya bolak-balik dan ada yang bolong juga nih kalau sobat ngariksa kalau lihat ini nih tengahnya ada lakuna. Ini kelihatannya Mas Abdurrahman sudah lama sekali menyimpan ini dan saya bilang waktu itu disimpan saja, nggak ada yang mengkaji katanya di sini. Jadi minta tolong kepada ngariksa, kepada saya untuk membacakan dan mengidentifikasi. Kita coba ya Mas Abdurrahman. Ini doa apa nih? Mas Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikilah ini doa. Iya, ini doa di penutupnya bismillah, keutamaan bismillah barangkali. Tentang bismillah. Oke. Nah, ini satu ya. Kita simpan ini plastiknya dipindah katanya. Satu. Kita coba teks yang kedua sobat ngariksa. Ini juga wow, ini Perpustakaan Nasional harus mengkonservasi nih, harus membantunya nih. Kalau kita lihat, ini juga debunya lumayan. Jadi kalau saya membersihkan bagian tertentu saja dulu sobat ngariksa supaya bisa kita baca sedikit ya. Tidak terlalu berdebu lah paling tidak. Coba kita lihat ini terbalik rupanya. Nah, ini pisaunya juga pindah. Ini apa ini? Sinom. Sebentar. Sinom. Berarti ini kelihatannya semacam mocopat ya. Iya. Ini berarti bukan teks nasar nih, semacam Prosa bukan. Ya semacam puisi begitu ya. Kalau di Sunda ada wawacan. Kita lihat ya tradisinya mamaca di Madura. Kita lihat halaman awalnya terbalik rupanya memang ya. Nah, ini dia. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Mas Abdurrahman nih, naskah punya kakeknya nih. Ingsun amimitia ya. Iya, mimitia, Muji anebut asma yang suksma. Jadi ini cukup jelas lengkap sobat ngariksa. Ini teks Pegon berarti ya. Ini udah ketahuan bukan bahasa Arab tapi bahasa Pegon, bahasanya bahasa Madura saya kira, bahasa Jawa Madura. Dan bentuknya itu di sini kelihatan ada sinom tulisan tuh, sinom, pangkur, durma. Berarti kan ketahuan bahwa memang ini teks mocopat begitu ya. Ini ada tambahan tulisan tentang nama-nama pupuhnya itu. Coba kita lihat beberapa halaman. Wah, ini masih lumayan bagus ya. Ini juga lumayan masih bisa dibaca. Kelihatannya ini tentang Ing Yusuf Kang apa nih? Prasana Yusuf. Kata kunci Yusuf berarti ini teks tentang
semacam serat Nabi Yusuf begitu ya. Cerita tentang Nabi. Cerita tentang Nabi Yusuf. Kita tahu bahwa di Madura, di Banyuwangi khususnya itu ada lontar Yusuf juga ya. Ini lengkap nih Sobat Ngariksa, Mas Abdurrahman. Tidak, ternyata kalau lihat akhirnya ada bagian yang hilang. Tapi ini cukup tebal. Nah, ini serat Yusuf. Nah, udah ketahuan ya Mas Abdurrahman. Tapi kira-kira kenapa Kang Oman misalnya serat Yusuf ini banyak disalin gitu? Serat Yusuf itu banyak disalin terutama di daerah timur Jawa karena memang cerita tentang seseorang nabi gitu yang ganteng gitu ya, yang dianggap jadi panutan, sehingga di dalam tradisi-tradisi mocoan mamaca juga itu masyarakat membacanya sambil berdoa, berharap supaya kalau punya anak, anaknya seperti Nabi Yusuf, begitu, kira-kira begitu. Dan disalin terus-menerus ya. Oke, ini teks kedua. Teks ketiga. Nah, ini apa nih? Ini juga kertas daluang, Sobat Ngariksa. Sama, ini kelihatan sekali. Saya nggak tahu Mas Abdurrahman sudah berapa puluh tahun ini naskahnya tersimpan di kardus di Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Teka maring akhire malih ping tigo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Teka maring akhire sapisan. Baca qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian baca al-falaq 1. Biasanya ini tahlil ya. Kemudian ini apa kesininya nih? Bismillahirrahmanirrahim sapisan teko iko akhirnya ya dibaca. Oh, ini buku tahlil nih Sobat Ngariksa. Jadi ini bisa kita pastikan ini manuskrip buku tahlil abad ke-18 atau 19 barangkali ya. Kalau kita lihat nih tamat nggak? Oh, tamat, ini ada hadorohnya juga nih. Ila ruhi khatamin nabiyyin syafi'il mudznibin, doa kepada Kanjeng Nabi yang memberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa. Berikut doanya ini Sobat Ngariksa. Ini ada kolofon nih Mas Alan. Nah, ini Mas Alan nih dari Indramayu jadi lebih fasih bahasa Jawanya dari saya. Coba baca. Kang Andueni berarti sahibul kitab ya, siapa yang punyanya. Terus ciri puniko baruse aneh sumber lumpang. Ini mungkin Mas Abdurrahman pemilik manuskrip bisa bantu kita. Ini Sumber Lumpang ini nama tempat di mana barangkali ya. Nanti kita saling melengkapi ya. Ini Sobat Ngariksa. Sekarang itu banyak Sobat Ngariksa yang minta diliatin manuskripnya. Ya, kita bantu sebisanya ya. Kesininya juga. Ini doanya, bagian doanya. Ini buku tahlil. Nah, ini yang ketiga ya. Kita lihat yang keempat ini. Banyak rupanya yang dikirimkan. Nah, ini juga. Oke. Ini ada teks yang ditulis dengan tinta hitam, yang ininya dengan tinta tambahan kelihatannya ini, karena warnanya berbeda biru. Tapi menarik nih Sobat Ngariksa, di sini sepertinya ada informasi nama tempat nih. Ini apa ya? Paruh fi Koryati di kampung berarti. Di kampung apa ini? Hafizahullahu Ta'ala. Semoga Allah memberikan menjaga kepada pemilik dari wasahibul layang. Nah, ini pemiliknya itu siapa nih? Pak, ini nama orang nih mestinya. Iya, Pak. Nama orang. Apa gitu. Ini saya bacain seadanya Sobat Ngariksa. Huruf fa, kemudian hamzah, wawu, ha, wawu, hamzah, ya. Nah, mungkin Sobat Ngariksa, Mas Abdurrahman khususnya yang punya naskahnya mungkin tahu. Fa wahawai fi Koryati yang ada di kampung apa ini? Sidur Pakung Pamekasan. Yang jelas ini satu nama tempat di Pamekasan, berarti pemiliknya. Ada tahun juga ini. Oh, ada tahun. Wah, ini harus 1932. Ini berarti dari awal abad 20 nih Sobat Ngariksa. Tapi awal abad 20 itu teks tambahan yang dengan biru. Kalau yang ininya pasti lebih tua lagi nih. Betul. Mungkin 18-19an ya.
Apalagi kalau kita lihat nih bolong-bolong nih, isinya apa nih? Apa nih kita lihat? Nah, carita nih, ini juga cerita sama seperti tadi. Tapi cerita yang lain ini, Marwis, ini mengingatkan saya pada satu cerita. Nanti kita cari tahu Sobat Ngariksa. Karena ini spontan nih, saya baru tahu ini. Yang jelas ini juga sepertinya mau copat juga ya. Ya, Mamat. Coba kita cek apakah betul ada pupuhnya tidak di sini. Oh, ini udah rapat-rapat nih Sobat Ngariksa. Bisa kita lihat ada beberapa yang sudah bolong, ini bagian ini. Tapi masih bisa dibaca. Jadi kalau Sobat Ngariksa nanti mau menelitinya, ini bisa ini. Ini mau copat juga ini. Ya, Sobat Ngariksa ini kalau kita lihat sampai sini tidak selesai teksnya. Oh, selesai rupanya ya di sini ya. Tamat ya. Tamat caritane mim ro wau ya sin. Nah, nanti Sobat Ngariksa bantu saya ya. Cerita mim ro wau sin. Kaputra aturune. Ini harus ada kiai ini. Kiai ini nama kiai ya, mengetahui. Kiai sepuh, Kiai Ageng, moga-moga berkah gitu ya, mulia berkah, mulia. Ini menarik ini. Kiai itu satu panggilan untuk di Jawa tentu saja. Dan kita lihat di sini pupunya sinom lagi nih, sinom. Ya. Jadi ini memang ini mau copat juga. Ini menandakan bahwa teks yang penuh sastra nih Sobat Ngariksa. Berarti selesai. Itu Kang Oman ya. Kiai zaman dulu itu juga bersastra ya. Bersastra. Sastranya sastra Jawa, kalau di Sunda sastra Sunda, tapi teksnya itu sebetulnya teks-teks yang dari Arab juga ya. Ada cerita Yusuf juga. Nah, ini belum selesai nih Sobat Ngariksa. Ini ada yang lebih dahsyat lagi ini. Itu yang terakhir itu, waduh, itu plastiknya udah seperti 100 tahun, 200 tahun itu. Kita lihat dulu sebelum ke yang terakhir nih Sobat Ngariksa. Kita lihat yang ini. Nah, ini lebih terang benderang. Mudah-mudahan ini lebih bisa dibaca. Apa nih? Ini dengan tinta yang lebih baru ya. Mukhalafatul hawadisi ya. Ini berarti kalau lihat ininya sih sifat 20 ya. Iya, sifat 20. Ini teksnya juga dengan aksara pegon. Ini sifat 20 nih, tapi tidak lengkap, bagian awalnya juga hilang, bagian akhirnya juga hilang, pangkur. Berarti ini juga sama dengan yang tadi, sastra sekali. Iya. Teksnya, mau copatan itu sangat populer rupanya di Madura. Nih, ininya Durma ya kan? Ya. Nama pupuhnya Durma. Ada. Kemudian apa lagi nih? Ini Sinom. Kemudian Salangit, di sini ada Salangit. Saya pernah baca satu artikel itu nama-nama pupuh yang lokal. Ini dia. Tamat ceritane Khabar Kiamat. Akhbar kiamat nih Sobat Ngariksa. Wah, teks kabar kiamat itu mengingatkan kita pada teksnya Nuruddin Arineri, Syekh Nuruddin Arineri, Akhbar Akhirah, ya kan? Ya, kemarin kebetulan di Sulawesi Selatan juga ada itu di Cikuang, ya, di Cikuang Sulawesi Selatan itu kabar kiamat. Akhirat ya, kabar kiamat. Tamat caritane kabar kiamat, wallahu alam. Terus apa nih? Wan nisyani wal akhta wan nisyani amin ya rabbal alamin. Oh, mungkin ada mungkin kalau kesalahan itu keluar mungkin lupa dari apa. Ini siapa? Ini ada nama orang. Ini kayaknya ada kaitannya dengan tadi ini nama Sendir. Shining P. Mungkin nanti Sobat Ngariksa akan ditampilkan ya. Ininya di foto, nanti Sobat Ngariksa bantu kita untuk mengidentifikasi membacanya. Ini Kasmaran, tadi kan nama pupuhnya di depan Durma, kemudian
Ini kasmaran, ini sinom. Dari mulai sini sinom. Berarti kita diajak nembang ini, nembang Jawa, Mocopatan. Di sini artati. Kemudian kesininya, wow. Ini harus hati-hati nih Sobat Ngariksa, ini nempel. Ini ada 2 halaman, udah ngelipet. Jangan sampai robek. Syukurnya masih bagus. Wow. Ini Sobat Ngariksa, teks-teks dari Madura, dari Mas Abdurrahman ini, teks yang amat sangat layak diteliti. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih bersihkan lagi, konservasi, terus kita digitalisasi. Ya. Lalu kita persilahkan Sobat Ngariksa untuk menelitinya ya. Mas Alan orang Jawa, jadi harusnya bisa terbit 1 artikel. Yang terakhir Sobat Ngariksa, ini lebih rusak lagi nih kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Sobat Ngariksa, ini manuskrip yang lagi-lagi dibungkus dengan kantong plastik. Bayangkan Sobat Ngariksa, kalau ada benda dimasukin ke kantong plastik itu, mungkin dia anggap hampir terbuang. Iya. Ini udah hampir terbuang, ini udah robek-robek nih Sobat Ngariksa, bisa lihat. Wah, untung Mas Abdurrahman mengirimkan ke Ngariksa nih ke kita, jadi kita bisa selamatkan ya. Ini penyelamatan manuskrip, ini dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini lebih rapuh lagi ini. Harus satu-satu coba. Ada berapa teks? Tadi udah berapa ya itu? Ada 5 ya. Ini yang ke-6 berarti. Bismillah. Wow, ini mah lebih rusak ini. Oke, kita coba lihat dulu ya. Yang penting Sobat Ngariksa kita tahu dulu gambaran umumnya ya. Tuh, lihat Sobat Ngariksa, ini pasirnya. Untung saya pakai masker. Wah, ini juga harus pakai cairan, harus kita coba bersihkan sekilas untuk bisa membacanya dulu nih. Ya. Nah, ini apa nih? Ini Bismillahirrahmanirrahim, sama kita coba buka. Biasanya di bagian awal ada petunjuk. Oh, ini juga masih sangat kotor. Sudah ketahuan belum ya? Iki segala puji. Bismillahirrahmanirrahim belum. Ini ada beberapa catatan yang harus dibaca nanti setelah dibersihkan. Nah, ini Sobat Ngariksa, ini kelihatan awal teksnya nih. Ini awal teks yang bisa kita identifikasi untuk mengetahui ini apa nih kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini teksnya Arab, tapi ada terjemah pegonnya di bawahnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. I'lam anna tasrifa fil lughati at-taghyiru. Ini kalau santri di Madura nih tahu nih. Mas Alan bisa baca yang pegonnya enggak? Terlalu kecil buat saya. Ketahuilah, kan kalau bahasa Arabnya ini apa nih? Kawi kanan. Kawi kanan, terus Denira satu hune tasrif ing dalem basa lugot dia owah itu berubah. Owah itu berubah. Ini teks ini saya kenal betul Sobat Ngariksa, ini kitab tasrif. Kitab tasrif Kailani. Jadi kitab sorof karangan Imam Abul Hasan Al-Kailani ya. Imam Abul Hasan yang sangat terkenal sekali di pondok ya. Abul Hasan Al-Hisam Al-Kailani. Jadi syarah bagi Tasrif Al-Izzi. Ini tentang sulasi mujarrad, sulasi mazid. Jadi bagaimana morfologi Arab begitu Sobat Ngariksa. Saya hampir pasti ini meskipun belum ada judulnya kelihatannya. Tapi saya ingat di sini, yang lam anat tasrif fil lughati at-taghyiru wa fi sinaati tahwilul aslil wahid ila amthilatin mukhtalifatin bi lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Pasti ini. Sulasi, rubai. Wow, alhamdulillah. Ini artinya apa?
Ini kitab ini dipakai di pesantren kelihatannya ya. Betul. Kalau tidak di pesantren dan ada artinya, Sobat Ngariksa, ini di atas, di bawah, kiri kanan ini loh banyak coretan. Jadi ini menunjukkan santri ini. Tapi wow, ini rusak. Dan sama ini juga kertasnya daluang ya. Daluang, Sobat Ngariksa. Coba kita lihat tamat atau tidak. Ini kitab Tasri' Shorof Kailani ini. Memberi makna di Sunda itu apa Pak istilahnya? Kalau di Sunda itu ngalogat. Oh, ngalogat. Kalau di Jawa berarti ngapsahi. Iya. Ya, ini juga kotor. Saya nggak tahu nanti bisa dibersihkan atau tidak. Tapi kelihatannya masih bisa tuh. Jadi nanti teksnya sebelum didigitalisasi. Oh, ini teks. Ini dari tinta nih hitamnya. Jadi semakin disapu malah tintanya semakin bikin hitam. Ini harus hati-hatinya begitu. Kita langsung ke teks paling akhir dulu supaya ada petunjuk. Mungkin ada nama pemilik. Tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini juga. Paling terakhirnya. Mana? Ini bukan paling terakhirnya ya. Wow. Nah, ini paling terakhirnya Sobat Ngariksa. Ini kolofonnya ini, kolofonnya tamat. Nah, kelihatan nih tamat. Kitab Musamma bil Izzi. Jadi karena kitab Shorof Kailani ini kan memang syarah dari Tasrif Al-Izzi ya, wallahu a'lam. Nah, ini ada catatan penting nih Mas Alan nih. Kelihatannya karena ini bukan bagian dari teksnya nih. Apa nih? Iki Kang Anduweni itu sahibul kitab ya. Iya. Yang pemilik kitabnya siapa nih? Wastani Bagus Serep Bat. Ini Sobat Ngariksa sudah bolong-bolong jadi beberapa nggak kebaca. Bagus Serep. Ini ada ke alif mim terus apa gitu ya. Terus Sangenep. Sumenep apa ya? Barangkali ini dari Sumenep nih Sobat Ngariksa, dari Pamekasan. Yang jelas ini tidak ada di Perpustakaan Nasional yang ini. Jadi ini luar biasa. Ini teks yang sangat hidup di pesantrennya, di masyarakatnya pada saat itu. Ada dua lagi kalau tidak salah ya. Oh iya betul tuh, ada dua lagi. Kita lihat nih Sobat Ngariksa, ini yang ini bahkan kebalik nih. Jadi harus kita balik melihatnya. Harus hati-hati. Saya juga bisa merusak kalau seandainya tidak hati-hati. Waduh, ini sudah kotor nih. Kelihatan betul bagaimana melihatnya. Ini hampir pasti sebagian nggak bisa diselamatkan, Mas Abdurrahman ya. Kita lihat apa nih teksnya nih. Ini awalnya sudah hilang Sobat Ngariksa. Yaqtakunu minal farik asalis fatahluk. Ini bahasa Arab, kemudian di bawahnya ada terjemah pegon. Fa in kulta fama bidayatul hidayah. Ini ada kata kunci nih Sobat Ngariksa. Kalau engkau nanya apa sih yang dimaksud bidayatul hidayah, kemudian apa ini? La ujarribu biha nafsi. Ini kelihatannya ini kitab Bidayatul Hidayah nih. Fa'lam anna bidayataha dhahiratut taqwa. Saya masih ingat. Jadi ini kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Tasawuf ya. Tapi bagian awalnya sudah hilang ini Sobat Ngariksa. Sudah hilang ini. Faqila wa ma huwa. Oh ya betul nih Bidayatul Hidayah, saya ingat ini. Kemarin sudah khataman di pesantren Al-Hamidiyah. Coba kita lihat ini. Wow, ini bagian tengahnya juga. Ya betul. Teks Bidayatul Hidayah. Tapi semakin ke sini semakin rusak. Apa masih bisa dibuka? Kalau tidak bisa kita tidak boleh paksakan. Waduh. Ini nih, coba Mas Alang ke sini nih, lihat coba. Coba lihat ini. Ini manuskrip yang di dalamnya ada apa namanya? Rayap. Bukan hanya rayap. Luar biasa. Ini manuskrip yang di dalamnya ada telur cicak ya? Iya,
Telur cicak nih sobat ngariksa. Ini bolong-bolong. Saya tidak tahu bagaimana obatnya untuk telur cicak ini harus diapakan nih sekarang. Kalau disapu, ininya kesapu juga. Ini kitab Bidayatul Hidayah, sudah ratusan tahun, dan di dalamnya ada cicak. Cicaknya ada nggak? Nggak ada. Ini mohon maaf, ini sudah tidak bisa ini diselamatkan. Bagian ini ada telur cicaknya. Ini bukan telur cicak yang bisa dimakan, coba. Ini asli telur cicak ini. Aduh, untunglah tidak ada cicak yang lari. Jadi sobat ngariksa, saya tidak akan memaksakan buka ini karena harus secara profesional. Nanti ngariksa itu merawat, tidak boleh semakin merusak. Nanti kita akan minta ke Perpustakaan Nasional bagian konservasi untuk menyelamatkan ini sebisa mungkin. Ini berharga sekali secara fisik. Walaupun kalau kitabnya Bidayatul Hidayah ya di toko ada ya. Yang terakhir, sobat ngariksa, ini lebih baik kelihatannya. Ini juga kertasnya daluang dan ukurannya standar. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuq syahadat fi, ya campur ya. Ini tulisannya campur. Allahumma ftah alaina juga doa berarti ini. Wala takun alaina bi hurmati Muhammad, ya, dan seterusnya. Kita lihat teks awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina ajmain wa barik wa sallim ajmain. Ya mujibas syailin waghfir lana warhamna. Doa ini juga waghfir lana warhamna. Tapi ini pasti belum ke teks utama nih. Nah, ini dia. Sobat ngariksa, ini teks utamanya bahasa Arab, ada terjemah antar baris, lalu ada parateks ini. Yang menarik itu sebetulnya kalau kita melihat parateks ini nih, ini apa nih, ada nama-nama orang, kadang-kadang ada penjelasan. Ini menunjukkan manuskrip ini hidup di masyarakat. Tapi yang penting sekarang Mas Abdurrahman mungkin pengen tahu, kata minta tolong judulnya apa, mungkin perlu diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Qala asy-syekh al-imam apa nih? Al-Ajal ya. Al-Ajal Az-Zahid. Ini dan tapi seperti lam ya. Abu Les Muhammad bin Abi Nasr bin Ibrahim As-Samarqandi, kitab Samarqandi. Berarti kalau kitab Samarqandi itu kitab tauhid. Tentang sifat 20 gitu ya, sama seperti As-Sanusi ya. Coba aja kita lihat ke sininya nih. Idza qila laka, kalau kamu ditanya mal iman, iman itu apa? Fal jawabu, nah, coba Mas Alan ininya pegonnya. Fal jawabu, maka jawabe angandel isun ing Allah, ya, amantu billah ya. Ya. Lan apa nih? Lan angandel isun ing malaikat ya. Jelas. Ini tauhid nih Mas Abdurrahman. Apakah selesai? Ini masih bisa dibaca dan bagus sekali ya, rapi. Coba kita lihat bagian akhirnya. Ini pasti sifat jaiz pada Allah dan pada Rasulnya. Tamat Alkitab. Tidak ada penjelasan siapa pemiliknya, tapi di sini teksnya tamat. Kitab Samarqandi ini sobat ngariksa. Dan diakhiri dengan penjelasan dalam pegon ya. Utawi kang wajib ing Allah ya. Berarti hak Allah ini. Begitulah sobat ngariksa. Ini teks yang terakhir sebentar. Ini saya suka penasaran nih jualnya apa nih. Allah mardoti. Ya ini karena ini tauhid, jadi ini juga tentang penghayatan kepada Allah gitu. Kan suka ada Allahu misalnya la ilaha illallah, la maujuda illallah dan seterusnya gitu ya. Bawahnya ini usolli rakaataini sunatan. Niat salat sunat. Ya, begitu sobat ngariksa. Terima kasih Mas Abdurrahman Al-Kalampoki dari Madura sudah mempercayakan kepada ngariksa, kepada kami, kepada saya. Kita akan coba usahakan untuk membersihkannya, kemudian mendigitalisasinya, dan nanti bisa diteliti. Mudah-mudahan
bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kakek buyut dari Mas Abdurrahman sendiri, buat keluarga, dan buat ahli warisnya semuanya ya. Terima kasih, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Sobat Ngariksa, menitipkan, mempercayakan manuskripnya ini menjadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah tersendiri. Ala hadiniyah wa kullinatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terima kasih Sobat Ngariksa. Kita nanti diberesin oleh Mas Alan dan tim. Ini Ngariksa onsite berarti karena biasanya Ngariksa ini membacakan yang sudah diketahui, tapi ini belum diketahui. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan tindak lanjutnya. Sobat Ngariksa yang punya manuskrip di rumah juga silakan kasih tahu ke kami, kasih tahu ke Ngariksa. Kita manfaatkan untuk menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.